Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin amma ba'du. Bapak Ibu sidang jamaah salat Isya menuju salat tarawih yang semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka dalam buku yang beliau tulis berjudul Tuntunan Puasa Tarawih dan Idul Fitri, di salah satu babnya beliau menceritakan tentang syahwat perut dan syahwat kelamin. Pertama, beliau menyebutkan bahwasanya kesibukan manusia baik di negeri kita atau dimanapun itu hanya terkait masalah untuk urusan mencari sesuap nasi, hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan perutnya, makan pagi, sarapan pagi, siang dan malam. Begitulah rutinitas yang dilakukan oleh manusia, dan itu pula yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pertentangan di dunia. Mulai dari sekedar mencari sesuap nasi, kemudian lebih daripada itu sampai pada tahap di mana terjadi penjajahan di banyak tempat di dunia ini, termasuk juga di negara kita sekian puluh tahun yang lalu. Itu adalah disebabkan karena faktor ekonomi. Negara penjajah ingin menguasai sumber daya alam negeri yang dijajahnya. Teori ini disebutkan oleh Karl Marx, seorang pendiri aliran komunis, di mana dia menyebutkan kesibukan manusia, aktivitas manusia semata-mata sekedar untuk memenuhi kebutuhan perutnya, maka terjadilah pertentangan antara si kaya dengan si miskin. Pertentangan itu terjadi kenapa? Yang kaya ingin mempertahankan kekayaannya, yang miskin ingin memenuhi dapurnya dengan sesuap nasi, sehingga kemudian terjadi pergolakan. Yang kedua, Buya Hamka menyebutkan tentang syahwat kelamin, yang tadi juga disinggung oleh ananda kita, bahwasanya kesibukan manusia itu tidak semata-mata oleh kepentingan perutnya, tetapi lebih disebabkan oleh masalah hubungan dengan syahwat kelamin, yaitu kesenangan seorang laki-laki dengan perempuan, lebih kepada bagaimana jantan menyukai betina dalam dunia hewan ataupun binatang ternak. Itu yang terjadi, sehingga aktivitas ekonomi, pergolakan-pergolakan politik itu lebih disebabkan oleh untuk memenuhi kebutuhan syahwat kelamin semata. Teori ini muncul dari siapa? Dari Sigmund Freud namanya. Dua orang ini adalah orang-orang Yahudi yang lahir di benua Eropa pada saat di mana orang Yahudi dianggap sebagai benda yang najis, orang yang tak layak untuk didengar pemikirannya. Di Eropa itu dahulu orang-orang Yahudi itu tersingkirkan. Maka sampai terjadi, kita ketahui dalam Perang Dunia Kedua, bagaimana Hitler dengan Nazinya itu membakar hidup-hidup orang Yahudi. Kenapa Hitler tak suka dengan orang Yahudi? Karena memang sifat mereka ini yang tak baik, tidak bisa bersosialisasi dengan kelompok selainnya. Tetapi teori tadi, baik teori komunis ataupun teori kebebasan dalam berhubungan badan antar laki dan perempuan, itu muncul dari orang-orang Yahudi. Sebelum itu, ini menariknya ungkap Buya Hamka, 700 tahun sebelum Karl Marx memunculkan teorinya dialektika, kemudian 750 tahun sebelum Sigmund Freud memunculkan teori libido seksualnya, Imam Al-Ghazali, ungkap Buya Hamka, itu sudah mendudukkan masalah perut dan kelamin ini. Kedua-duanya sama-sama penting bagi kehidupan manusia. Sekiranya manusia tak makan dan minum, maka dia akan bisa mati kelaparan. Sekiranya syahwatnya tak disalurkan, niscaya tidak akan ada generasi bersambungnya keturunan umat manusia.
kedua-duanya tidak boleh dipertentangkan. Kedua-duanya sama-sama diperlukan manusia untuk menyambung kehidupan mereka, makan dan minum sebagai kekuatan untuk melanjutkan kehidupan, sementara hubungan antar laki dan perempuan yang terlembagakan melalui pernikahan adalah untuk menyambung keturunan umat manusia. Kalau yang dua pemikir Yahudi itu menyebabkan atau salah satunya menyebabkan yang memunculkan pergolakan kehidupan manusia, atau karena itu semata manusia bekerja dan hidup, tetapi Imam Al-Ghazali beliau mendudukkan masalah syahwat perut dan syahwat kelamin. Ini pula yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Al-imsak, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, baik berupa makan dan minum atau hubungan suami dan istri di siang hari pada bulan Ramadan ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Pengendalian terhadap keinginan untuk makan, kemudian pengendalian diri terhadap nafsu syahwat tersebut, itulah yang menyebabkan manusia mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai kita itu adalah pengendalian diri terhadap masalah makan dan minum, dan pengendalian diri terhadap masalah kecenderungan biologis. Sekiranya itu diperturutkan, maka benarlah yang disampaikan oleh Karl Marx tadi, pendiri aliran komunis. Sekiranya syahwat kelamin diperturutkan, maka benarlah yang disampaikan oleh Sigmund Freud tadi. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita betapa puasa akan membuat kita bisa mengendalikan keduanya. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, dalam surah Al-Baqarah tentang ujian Allah kepada pasukan Jalut ketika berhadapan dengan Talut, itu juga mirip dengan puasa yang kita jalani. Menahan diri dari hal yang Allah halalkan pada siang hari bulan Ramadan, makan dan minum. Menahan diri dari yang Allah halalkan bagi yang sudah berkeluarga menikah, yaitu berhubungan badan. Kemudian dalam peristiwa peperangan antara Jalut dan Talut, innallaha mubtaliikum binahar, sesungguhnya Allah mengujimu dengan air yang mengalir di sungai. Mereka akan melewati sungai itu, dan apa kata Jalut kepada pasukannya? Jangan minum air yang engkau lewati sungainya itu, kecuali hanya sedikit saja, sekedarnya saja. Faman syariba minhu falaisa minni, siapa yang meminumnya berkelebihan, maka dia bukan termasuk golongan pengikutku, tentaraku, kata Jalut. Kemudian berlalulah pasukan tersebut menyeberangi sungai tadi, dan akhirnya banyak di antara pasukan mereka yang meminum air sungai itu. Ini kan sesuatu yang biasa saja, tetapi ketaatan kepada komandan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ujian puasa ini akan berpengaruh pada akhirnya. Seperti dalam kisah antara Jalut dan Talut ini. Sebab apa? Setelah pasukan Jalut tadi berlalu melewati sungai, sebahagian besar di antara mereka minum sepuas-puasnya, illa qalil, kecuali hanya sedikit yang mengikuti instruksi komandannya. Apa yang terjadi setelah mereka sampai di seberang sungai? La taqata lanal yaum, ketika berhadapan dengan pasukan Talut, kami tak mempunyai kekuatan lagi untuk menghadapi pasukan Talut. Hilang kekuatan mereka. Kenapa? Karena tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh komandannya tadi. Kemudian berkatalah orang-orang beriman dan yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan kekuatan yang besar dahsyat. Kenapa? Pasukan yang sedikit dari Jalut tadi yang menahan diri untuk tidak minum di air sungai, Allah berikan kepada mereka kekuatan. Kekuatan mereka tidak semata pada tubuh dan dirinya,
tetapi kekuatan yang Allah turunkan karena keimanan mengikuti instruksi komandannya tadi. Sementara mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, walaupun hausnya lepas, rasa hausnya hilang, tetapi kekuatan mereka tercerai-berai. Tidak lagi mereka mempunyai kekuatan untuk melawan pasukan Talut setelah melewati sungai itu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala akan membersamai orang-orang yang sabar. Di sini Bapak Ibu sekalian, betapa puasa yang terkait dengan pengendalian yang halal di kehidupan kita, sekiranya dijalani dengan baik, maka itu akan melahirkan kekuatan-kekuatan keimanan. Walaupun tubuh dan fisik lemah, tetapi ada kekuatan maha dahsyat yang akan menyertai kita. Itulah mereka yang bertakwa kepada Allah. Kemudian pula dalam tahun yang kedua hijrah, ketika puasa pertama kali diwajibkan, itu puasa pertama kan diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam tersebut turun pada bulan Sya'ban di tahun kedua Nabi berada di kota Madinah. Apa yang dilakukan Nabi dan sahabat di samping puasa pada saat itu? Terjadi perang Badar. Kekuatan fisik berhadapan dengan kekuatan fisik yang jauh lebih dahsyat 3 kali lipat. Tetapi jumlah sedikit Nabi dan para sahabat beliau itu bisa mengalahkan pasukan musyrikin Quraisy yang datang dari Mekah dengan mengirim para jawara-jawara, pendekar-pendekar pilih tanding. Bisa dikalahkan oleh Nabi dan sahabat beliau. Kenapa? Karena adanya kekuatan keimanan, tidak semata mengandalkan kekuatan fisik. Demikian pula dengan peristiwa Fathu Mekah, ditaklukkannya kota Mekah juga mengandalkan kepada kekuatan-kekuatan keimanan yang terjadi juga pada bulan Ramadan pada tahun yang ke-8 Hijrah. Artinya Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya puasa yang kita jalani, kemudian ketaatan kepada Allah yang betul-betul kita yakini, maka itu semua akan membawa keberuntungan bagi kita. Baik itu untuk kesehatan tubuh, fisik kita selama puasa, karena adanya nilai-nilai kesehatan yang akan kita dapatkan. Kemudian juga nilai-nilai kekuatan iman yang akan kita peroleh, dan kesabaran yang kita jalani sejak dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari akan membuat Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar dalam mentaati perintahnya itu. Demikian, semoga membuka wawasan kita betapa kebutuhan manusia untuk makan, betapa kebutuhan manusia untuk menyalurkan syahwat biologisnya perlu dikendalikan, perlu mendapatkan arahan, sehingga dengan pengendalian terhadap makan dan kecenderungan biologis itu, itulah yang pada akhirnya membuat manusia bernilai di sisi Allah. Kalau tidak, apa bedanya kita dengan hewan? Kalau tidak, apa bedanya kita dengan binatang? Pernah dalam satu peristiwa beberapa pekan terakhir ini, ada seorang anak SMA melahirkan sambil berdiri, dan ketika ditanya, anak perempuan ini tak mengetahui siapa laki-laki yang menghamilinya, siapa ayah biologis. Kenapa? Saking banyaknya laki-laki yang sudah berhubungan badan dengan anak tersebut. Kejadian sebelum puasa ini. Kemudian juga banyak peristiwa lain yang menyebabkan kita miris bagaimana seorang oknum kepolisian, aparat keamanan, menjual video-video asusila ke Australia. Ada jaringan perdagangan yang berhubungan dengan kelamin ini. Ada kelompok-kelompok yang berusaha mendapatkan keuntungan ekonomi, termasuk di negeri kita. Seorang aparat keamanan memperdagangkan, melecehkan seorang anak yang seharusnya dia adalah pengayom, kemudian dijadikan nilai ekonomis. Pelecehan itu direkam dan dijual ke Australia. Akhirnya ketahuan, ditangkap. Kenapa? Ada pihak polisi Australia yang mengetahui bahwasanya ini adalah aparat keamanan dan perlu diusut jaringannya. Kecenderungan kelamin, nafsu biologis, ataupun kecenderungan untuk mempertahankan sesuap nasi tadi perlu dikendalikan. Karena itulah yang nantinya
akan menjadi pembeda kita dengan hewan ataupun binatang ternak. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.